Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tiba waktunya bagi kita sekali lagi untuk boleh datang di hadapan Tuhan kita dalam kebaktian doa malam. Tapi sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ayat panggilan ibadah terambil dari Wahyu 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan satu buah pujian, kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji dari awal. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kembali kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Kami masih boleh datang di hadapan Tuhan. Kemurahan hati Tuhan memperbolehkan kami hadir di dalam ibadah. Meskipun tidak secara fisik kami hadir bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan juga hadir di tempat kami saat ini. Mungkin di rumah kami ataupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau datang malam hari ini berlutut di hadapan-Mu, kami berdoa. Berkati waktu ini Tuhan, Tuhan juga boleh hadir turut di tengah-tengah kami, bersama dengan kami, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam doa syafaat kita yang pertama. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian, Yesus adalah sobat yang sejati. Bait yang pertama. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bait yang kedua. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita doakan setiap STT yang kita ketahui, yang mungkin kita kenal. Kita doakan mereka di dalam masa-masa adaptasi pandemik seperti ini. Ada banyak hal juga yang harus mereka persiapkan. Sama seperti gereja, semua hal menjadi online. Demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar di dalam semua STT. Hampir semua STT mengalami semua itu. Kita doakan mereka agar di masa adaptasi ini mereka bisa memberikan yang terbaik, dan juga Tuhan masih memberikan semangat kepada setiap dosen dan juga para pengurus di dalamnya agar masih boleh terus melayani dan membentuk hamba-hamba Tuhan untuk di kemudian hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami menyerahkan pada sekolah-sekolah STT yang ada. Tuhan, kami tahu di masa-masa seperti ini tidak mudah dalam banyak hal, termasuk di dalam sekolah-sekolah tinggi teologi-Mu. Tuhan tolong, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kesanggupan kepada setiap dosen dan juga para pengurus yang ada.
peran multimedia sangat dibutuhkan saat ini. Dalam kuliah online, Tuhan tolong, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan di dalam STT, kegiatan belajar mengajar, dan juga para mahasiswa yang juga harus menghadapi masa-masa pandemik seperti ini. Mungkin di antara mereka ada yang penyusunan skripsi, tesis. Tuhan berikan semangat kepada setiap mereka untuk terus maju di dalam panggilan mereka, meskipun di masa-masa pandemik seperti ini, semua itu tidak memadamkan api panggilan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk keluarga kita atau teman-teman kita yang kita ketahui saat ini sedang kesulitan dalam perekonomian mereka. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan yang boleh pelihara setiap mereka. Biarlah keadaan yang sulit ini kita boleh hadapi dengan bersama, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita atau rekan-rekan yang kita kenal dalam kondisi ekonomi yang sulit ini. Biarlah kita semua tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan boleh memelihara kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami ataupun teman-teman kami yang menghadapi kesulitan ekonomi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kondisi saat ini sedang tidak menentu ya Tuhan, situasi yang tidak dapat diprediksi ya Tuhan. Aktivitas kami pun dibatasi. Kami berdoa kiranya di dalam masa-masa yang sulit ini, khususnya kesulitan dalam bidang ekonomi ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia. Kami tidak mengandalkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan uang ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia, berpegang teguh pada janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah kami percaya dalam setiap kondisi yang boleh kami alami pada saat ini, ada rencana Tuhan di baliknya. Biarlah Tuhan yang pelihara, mampukan setiap kami untuk boleh melewati kondisi ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga kami, setiap teman-teman kami yang mengalami kesulitan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang tangan mereka, Tuhan yang pegang hidup mereka ya Tuhan. Biarlah kesulitan ini pun boleh kami jalani, boleh kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh menyerahkan doa kami ini. Amin. Berikutnya, mari kita juga berdoa untuk kerohanian para jemaat, khususnya di tempat ini. Ataupun kita juga boleh mendoakan rekan-rekan teman kita yang berkepercayaan Kristen juga, yang mungkin di masa-masa pandemik seperti ini tidak bisa beribadah secara langsung di dalam gedung gereja ataupun bersekutu dengan teman-teman seperti biasanya. Itu membuat kerohanian kita menjadi lesu. Mari kita doakan hal ini agar di tengah pandemik seperti ini, Tuhan masih memberikan kita semangat untuk melakukan disiplin rohani. Mari kita mohon kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk terus bersekutu kepada Tuhan meskipun keadaan kita tidak seperti dulu. Kita bisa beribadah di dalam gedung gereja ataupun bersekutu langsung dengan teman-teman. Tapi meskipun keadaan seperti ini, kita masih bisa disiplin rohani. Mari kita doakan hal ini. Bapa, Engkau tahu banyak hal yang telah berubah di dalam kehidupan kami saat ini oleh karena masa pandemi COVID ini, termasuk di dalam gereja. Jujur kami rindu Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama saudara seiman, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum pandemik ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan di dalam satu ruangan yang sama. Tuhan, jujur kami rindu akan hal itu. Tapi Tuhan, keadaan kami saat ini belum mendukung, dan mungkin ada banyak di antara kami yang mengalami lesu secara rohani. Kami merasa tidak bertumbuh di masa-masa seperti ini. Tuhan yang tolong, Tuhan terus hadir, menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan ajak kami untuk membaca firman-Mu, terus memuji Tuhan.
melakukan disiplin rohani yang sebelumnya pernah kami lakukan. Tuhan tolong kami, Tuhan yang berkati setiap kami dalam hal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk kesehatan keluarga kita, untuk kesehatan rekan-rekan kita, di mana kondisi COVID ini kita memang sangat rentan untuk terpapar oleh virus corona. Kita minta Tuhan mampukan kita, biar kita boleh menjaga kesehatan kita, biar kita boleh tetap dengan tubuh yang bugar, kita boleh beraktivitas. Mari kita ambil waktu, kita berdoa untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur ya Tuhan, bila saat ini kami masih boleh duduk, kami masih boleh mengikuti ibadah, kami masih bisa bernafas ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, rekan kami, ataupun orang-orang di luar sana yang saat ini kondisi kesehatan tubuhnya sedang tidak baik ya Tuhan. Ataupun untuk korban-korban, untuk pasien-pasien COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh memberikan setiap mereka kekuatan ya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami bisa menjaga tubuh kami bisa beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami Tuhan, biarlah di tengah pandemi ini kami boleh bertahan, kami boleh tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah setiap kami boleh dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita boleh menyampaikan isi hati kita, entah itu ucapan syukur, entah itu keluh kesah, permohonan kita dari dalam hati kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita sampaikan kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdiam diri, berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli kepada setiap kami. Kami juga percaya Engkau adalah Allah yang membuka telingamu kepada setiap permohonan doa kami. Dan kami juga percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan semua seruan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita yang kedua, mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk kota kita tercinta, kota Palembang. Kita doakan para pemerintahan kota Palembang di dalam masa-masa seperti ini. Ada banyak sekali kebijakan yang harus mereka ambil. Ada kebijakan-kebijakan yang untuk mensejahterakan rakyat di kota Palembang. Tuhan kiranya menolong setiap mereka agar setiap para pemerintahan itu tidak mementingkan diri sendiri untuk kesejahteraan diri sendiri, tetapi sungguh untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita doakan hal ini, kita serahkan pemerintahan kita di kota Palembang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau berkata bahwa pemerintahan itu juga Engkau yang menetapkan. Demikian juga di dalam kota kami percaya atas kedaulatan Tuhan. Tuhan yang telah menetapkan setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan kota kami. Tuhan, kami berdoa biarlah orang-orang yang sudah terpilih, yang bertugas di dalam pemerintahan, boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tentu untuk kesejahteraan rakyat. Tuhan, tetapi tetap kami tahu semua dari mereka adalah manusia. Engkau tahu kami para manusia tidak kebal dari dosa ataupun kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan boleh bekerja di dalam pemerintahan kota kami, sehingga di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, pemerintahan kota Palembang boleh memberikan satu hal yang nyata, kebijakan yang nyata yang boleh mensejahterakan kami, yang menolong para rakyat di kota Palembang, dan juga orang-orang yang mungkin kesulitan, rakyat-rakyat kecil di kota Palembang yang saat ini tentu lebih mengalami kesulitan dari hari-hari sebelumnya, sebelum masa COVID. Tuhan, pemerintah boleh mengulurkan tangannya kepada mereka, dan juga Tuhan boleh pakai kami tentu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami dalam hal ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, belakangan ini kita juga banyak mendengar berita kriminalitas di mana-mana. Angka kejahatan semakin meningkat. Tentu saja angka kejahatan yang naik ini ditentukan oleh banyak faktor. Mungkin salah satunya faktor ekonomi, atau juga bisa masalah keluarga. Kita berdoa biarlah kota kita, kota Palembang ini, biar Tuhan boleh lindungi, biar Tuhan yang tutup bungkus, biarlah kita boleh hidup berdampingan, kita boleh hidup dengan damai. Mari teman-teman, kita berdoa untuk keamanan kota kita. Kita doakan untuk aparat kepolisian ataupun TNI yang menjaga keamanan, kita minta Tuhan yang melindungi mereka juga.
Mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kota Palembang ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh lindungi setiap orang yang tinggal menetap di kota ini ya Tuhan. Kami tahu angka kejahatan belakangan ini semakin meningkat. Mungkin hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi ya Tuhan, ataupun oleh faktor-faktor yang lainnya. Biar kiranya Tuhan yang memberikan setiap kami hati ya Tuhan, berikan setiap kami mata yang boleh terbuka, berikan kami pikiran yang lebih terbuka lagi ya Tuhan. Biar di tengah keadaan yang sulit ini, kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati untuk setiap aparat keamanan. Tuhan memberkati untuk pemerintah, berkati untuk kepolisian, dan juga Tuhan memberkati untuk aparat keamanan yang lainnya juga ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerjakan setiap kewajiban mereka dengan baik ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh hidup, biar kami boleh beraktivitas dengan tenang ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang tutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang lindungi keluarga kami, Tuhan yang lindungi teman-teman kami, Tuhan lindungi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami dijauhkan daripada hal-hal yang jahat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan lepas pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap orang percaya yang ada di Indonesia khususnya. Kita berdoa di masa-masa sulit seperti ini, biarlah peran orang-orang percaya menjadi terang bagi dunia itu menjadi nyata. Biarlah orang-orang percaya yang mengaku mengenal Kristus boleh membawa kebaikan di tengah-tengah masa pandemik yang sulit seperti ini. Biarlah termasuk kita boleh doakan diri kita sendiri juga agar Tuhan tolong kita, boleh mendorong kita untuk menjadi pertolongan atas orang lain, membawa berkat bagi orang lain, membagikan berkat bagi orang lain. Sungguh kita boleh menjadi Injil yang berjalan yang dapat dibaca oleh setiap orang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa atas hal ini. Bapa, kami tahu atas firman-Mu, Kau memerintahkan kami sebagai terang dunia dan garam dunia. Tapi terkadang situasi ataupun keadaan hati kami seringkali menentukan apa yang kami lakukan. Entah kami akan menuruti firman-Mu ataupun tidak dalam hal ini. Tapi Tuhan, kami percaya atas kekuatan Tuhan, dorongan dari Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Kami boleh menjadi Injil yang boleh dilihat orang di dalam kehidupan kami, kebaikan yang kami boleh tebarkan. Orang-orang dapat melihat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, mereka boleh melihat terang Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus yang tolong kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak-Mu. Tuhan berikan kami hati. Maafkan kami jikalau selama ini kami tidak peduli dengan lingkungan kami. Orang-orang yang kesulitan di sekitar kami tidak kami pedulikan. Tapi Tuhan, mulai hari ini ketika kami menaikkan doa ini di hadapan Engkau, biarlah hati kami tergerak. Hati kami digerakkan Tuhan. Hati kami dihidupkan oleh Tuhan untuk boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Mungkin bisa kami mulai dari orang-orang yang terdekat kami, ikut serta di dalam aksi sosial di dalam gereja. Tuhan Yesus yang tolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap permohonan doa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Sebab kami percaya kehendak-Mu lah yang terbaik, bukan kehendak kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Daniel. Kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum menerima firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sekali lagi katakan, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa bagi bangsa dan negara kami, gereja kami, dan sesama kami. Kami saat ini juga bersyukur karena Tuhan berikan kami waktu untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh tolong kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, terlebih lagi kami dapat lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan, masih di dalam tema yang sama dengan hari Minggu yang kemarin, yaitu diikat di dalam satu konteks mengenai waktu. Dan malam hari ini secara spesifik kita akan membahas sebuah tema, yakni melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Mari kita membaca Yakobus 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara sekalian, di dalam ibadah tutup tahun di tahun 2017 masuk ke 2018 silam, saya ada menyampaikan sebuah berita di dalam khotbah pada saat itu mengenai resolusi netizen yang sempat trending menjelang akhir tahun. Pada saat itu ada 3 definisi sukses yang marak di kalangan netizen saat itu. Urutan yang ketiga adalah bahwa definisi sukses adalah menjadi sarjana. Dan urutan yang kedua yang trending saat itu adalah sukses di dalam soal menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Dan urutan yang pertama yang paling banyak netizen inginkan di tahun 2018 adalah sukses dalam hal bisa menikah, saudara sekalian. Tetapi hal-hal tersebut adalah harapan-harapan yang disampaikan atau trending 2 tahun yang lalu. Mungkin rencana-rencana itu sudah terlaksana atau mungkin sudah didapatkan, apalagi sekarang sudah masuk di tahun 2020. Lantas saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia atau Bapak Ibu Saudara sekalian berhenti untuk membuat rencana? Tentu saja tidak, saudara. Sebagai manusia kita tidak akan pernah berhenti untuk membuat rencana di dalam hidup ini. Bagaimana dengan rencana saudara sekalian di tahun ini, saudara? Saya percaya kita berada di sebuah perahu yang sama. Sebab kita berada di dalam satu situasi yang sama sekali tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami satu situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak disangka dan tidak terbayangkan. Pandemi COVID-19 yang ada melanda dunia ini menunggang balikkan rencana-rencana yang telah kita buat dan dunia ini telah buat saudara sekalian. Meski demikian, kita pun tetap memiliki rencana di dalam kehidupan ini. Seperti seorang pepatah yang mengatakan, selalu sedia payung sebelum hujan. Kita pun sudah mulai merancang dan mungkin merubah haluan rencana-rencana yang semula kita buat begini dan kemudian kita alihkan menjadi seperti ini, saudara. Membuat rencana tentu adalah sesuatu yang baik, bukan? Berusaha untuk kreatif di dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini. Salah satu contoh perencanaan yang baik adalah kita temukan di dalam seorang tokoh yang bernama Baron Haussmann. Saudara sekalian, pada tahun 1852 sampai 1870, Bapak Haussmann ini merancang sebuah model atau rancangan model kota yang cantik di Prancis. Dan rancangan model ini membuat kota-kota yang besar seperti Buenos Aires, kota Madrid, Barcelona, bahkan Paris menjadi kota-kota yang sangat indah. Dan kota yang indah itu masih bisa kita dapat lihat sampai dengan hari ini. Dan hasilnya sangat bagus, bukan saudara sekalian? Sebuah kota yang indah dan begitu romantis. Saudara sekalian, rencana yang dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan matang, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan saudara sekalian, rencana yang baik itu juga dapat menghasilkan warisan-warisan yang dapat dinikmati dan baik pula. Meskipun baik saudara sekalian, rencana bisa berubah menjadi sesuatu yang mengerikan ternyata. Sebab melalui rencana, manusia dapat menjadi atau menyombongkan dirinya, menyombongkan kehebatan strategi dan rancangan atas kehidupannya sendiri. Melalui rencana juga manusia berusaha untuk meramal dan bahkan menentukan langkah kehidupannya sendiri. Seakan-akan manusia itu dapat berkata, saudara, bahwa masa depan dapat kurangkai dengan tanganku sendiri. Melalui rencana, saudara sekalian, manusia berusaha untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan masalah ini adalah masalah yang begitu gawat. Oleh sebab itu saudara, perihal perencanaan bukan hanya sekedar permasalahan ekonomi dan sosial belaka. Tetapi soal perencanaan ini adalah masalah kerohanian atau spiritualitas yang harus dibahas dengan begitu serius. Saudaraku, dalam latihan kerohanian atau dalam latihan spiritualitas dikenal istilah Deum Primum.
Artinya bahwa kita sebagai manusia menempatkan Tuhan sebagai yang utama di atas segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, termasuk ketika kita membuat rencana-rencana di dalam kehidupan ini. Dan hal itulah yang Allah kehendaki agar kita melibatkan Dia, melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan rencana yang kita buat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, perikop yang kita baca ini dibuka dengan sebuah permasalahan. Di ayat yang ke-13 di sana dituliskan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Saudara sekalian, menurut tulisan sejarah mengatakan bahwa para pedagang di sekitar Israel dan juga India di masa dulu biasanya membawa banyak sekali barang untuk dijual dan untuk didagangkan, saudara. Dan biasanya para pedagang ini, mereka akan berangkat dari satu kota ke kota yang lain yang jaraknya sangat jauh. Dan kemudian mereka berjualan sampai barang-barang jualan mereka atau barang dagangan mereka habis. Lalu kemudian saudara, setelah mereka habis, baru mereka akan berangkat lagi ke kota lain dan kemudian mulai berdagang lagi di sana. Proses kegiatan dagang berdagang ini, jual berjualan ini bisa berlangsung selama beberapa tahun, saudaraku. Sampai akhirnya mereka bisa kembali datang ke kota asal mereka dengan membawa keuntungan yang banyak. Saudara, praktik dagang yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Israel dan India pada saat itu kemudian juga diikuti oleh para pedagang dari bangsa Israel atau kaum Yahudi, saudara sekalian. Mereka kemudian mulai berdagang di kota-kota besar seperti Alexandria, Antioquia, Damaskus, dan juga Korintus. Mereka menjadi berpengalaman di dalam cara dagang mereka, saudara. Mereka memiliki strategi A, B, C, dan lain sebagainya. Dan barang-barang yang dijual, perhitungan untung, waktu jual, biaya hidup, mereka sudah kuasai semua ilmu itu dengan baik, saudara. Bukankah semua perencanaan-perencanaan ini baik jika kita lihat secara sekilas? Namun saudara, ternyata kegiatan yang baik ini ditegur oleh Yakobus karena saudara, ternyata jemaat pada saat itu tidak deum primum. Mereka tidak menomorsatukan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan perencanaan yang mereka lakukan. Mereka tenggelam di dalam kesombongan diri mereka di dalam membuat rencana-rencana kehidupan itu. Kesombongan ini pun terlihat di dalam melalui 4 frasa di ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab. Dan kalau kita lihat saudara, di dalam bahasa asli lebih tepat diterjemahkan 4 frasa ini, saudara. Di sana dituliskan yang pertama, kami akan berangkat, kami akan tinggal, kami akan berdagang, dan kami akan mendapatkan untung. Saudara sekalian, dari keempat frasa ini menunjukkan kesombongan para pedagang Israel pada saat itu. Seakan-akan mereka sudah dapat menentukan hasil atau ujung daripada kehidupan berdagang mereka. Dan mereka seakan-akan dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, saudaraku. Seorang penafsir mengatakan bahwa orang Kristen saat itu melupakan Tuhan saat melakukan perencanaan ini. Jemaat menjadi sama kehidupannya dengan arus dunia. Mereka membuang Tuhan di dalam perencanaan hidup mereka dan seakan-akan mereka dapat berkata bahwa masa depan ada di bawah kontrol tangan mereka. Manusia menunjukkan kesombongannya. Maka dari itu saudara sekalian, di ayat yang ke-16 Yakobus mengatakan bahwa sekarang kamu bermegah dalam congkakmu. Saudara, ini adalah kata-kata yang begitu menohok dan begitu keras menemplak orang-orang Kristen saat itu. Karena mereka dengan kesombongannya merencanakan kehidupan mereka. Di dalam narasi perjanjian baru, saudara, kata bermegah yang dipakai oleh Yakobus ini dipakai juga oleh seorang tokoh bernama Paulus. Paulus biasanya memakai kata ini untuk menunjukkan kuasa Allah, saudara. Dalam pelayanannya, kita dapat lihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14, Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Namun saudara sekalian,
kata bermegah yang dipakai oleh Yakobus di dalam bagian ini dipakai di dalam satu nuansa ironi, di mana manusia berpikir bahwa dirinya dapat menata masa depan tanpa melibatkan Tuhan. Saya pernah membaca artikel dari kaum ateis, saudara. Kaum ateis adalah mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Artikel tersebut dibuka dengan sebuah kalimat demikian. Kita tidak membutuhkan Tuhan, karena kita adalah masyarakat yang maju. Kita tidak membutuhkan Tuhan, karena manusia adalah makhluk yang pintar. Kita tidak memerlukan Tuhan, karena manusia dapat mencipta tanpa Dia. Menurut saudara sekalian, apakah kalimat ini benar adanya? Tentu 1000% saya yakin jemaat akan berkata kalimat tersebut tidaklah benar dan kutipan itu adalah salah. Dan faktanya juga berkata seperti itu, saudara. Masa-masa pandemi yang kita jalani sekarang ini merupakan bukti bahwa begitu rapuh dan rentannya manusia di dalam membuat rencana-rencana dan rancangan di dalam kehidupannya sendiri. Saudara, seharusnya kita belajar untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam merencanakan kehidupan kita masing-masing? Saudara, mungkin jawaban dari pertanyaan ini akan begitu variatif. Karena mungkin sebagian dari kita ada yang mungkin menjawab ya dan tidak, saudara. Tetapi saudara sekalian, ada sebuah penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Barna Group. Saudara sekalian, Barna Group mengatakan demikian. Menurut penelitian mereka menyimpulkan bahwa di dalam masa 6 tahun belakangan ini, mulai dari 2016 saudara, mereka berhenti untuk survei, menunjukkan bahwa ada penurunan drastis tentang pandangan orang Kristen terhadap Alkitab dan juga Tuhan. Hasil survei itu menunjukkan bahwa semakin banyak orang Kristen yang hidupnya skeptis, yang meragukan Allah. Bahkan hampir tidak ada bedanya seorang Kristen dengan orang yang tidak percaya lainnya. Sungguh ironi bukan, saudara sekalian? Orang-orang Kristen melalui hasil survei ini dikatakan bahwa mereka berhenti untuk mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka. Termasuk orang-orang Kristen ternyata juga banyak melupakan atau melibatkan Tuhan di dalam merencanakan masa depan kehidupannya. Saudara sekalian, tentu penelitian ini menimbulkan ironi di dalam kehidupan spiritualitas kita dan kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Seorang penulis buku dan juga teolog Francis Chan menuliskan demikian. Adalah sebuah ironi bahwa Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan manusia, tetapi Ia menginginkan dan mencintai manusia. Sementara berbanding terbalik, manusia yang sepatutnya membutuhkan dan harusnya bergantung kepada Tuhan, tetapi justru sama sekali tidak menginginkannya di dalam kehidupan ini. Manusia yang butuh Allah, tapi justru manusia itu membuang Allah di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, jika penelitian daripada Barna Group ini dilakukan di dalam konteks gereja kita dan orang Kristen di Indonesia, kira-kira di manakah posisi kita? Apakah kita di dalam posisi melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan di dalam seluruh rencana hidup kita? Atau jangan-jangan kita berada di dalam satu posisi di mana kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, bahkan cenderung melupakannya. Saudara sekalian, menjalani tahun 2020 ini, saya rindu untuk mengatakan kepada kita bahwa kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah bukan hanya di dalam masa-masa pandemi yang tidak menentu ini. Tetapi di tahun mendatang, 2 tahun mendatang, bahkan 10 tahun dan sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita terus membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Allah di dalam perencanaan usaha kita, saudara. Kita membutuhkan Allah ketika kita ingin membesarkan anak-anak kita sampai dewasa. Kita membutuhkan Allah di dalam seluruh perencanaan perkuliahan kita dan sekolah kita. Kita membutuhkan Allah di dalam merencanakan pelayanan gereja kita pasca pandemi ini, saudara. Kita membutuhkan Allah di dalam keseluruhan rencana-rencana kehidupan kita. Saudara, mengapa kita membutuhkan Allah? Saudara dapat lihat di dalam ayat yang ke-14, di sana dituliskan demikian, saudara. Karena hidup kita
adalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara sekalian, beberapa bagian Alkitab yang lain menambahkan bagian ini. Seperti misalkan di dalam Ayub 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti bayang-bayang semu, saudara. Dan Mazmur 103 ayat 15 mengatakan bahwa hidup manusia begitu singkat seperti bunga rumput yang ada di padang. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia, kita sekalian hanyalah manusia atau makhluk yang terbatas. Manusia adalah makhluk yang sementara dan kita begitu lemah jika dibandingkan dengan Allah yang begitu kuat, pemilik dan pencipta alam semesta ini. Saudara, siapakah kita sehingga kita dapat menyombongkan diri kepada Tuhan? Siapakah kita sehingga kita layak untuk bermegah dan mengandalkan kemampuan kita? Siapakah kita sehingga kita berusaha untuk menjadi Tuhan yang mengontrol kehidupan ini dan berusaha untuk merencanakan masa depan kita? Saudara sekalian, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun IQ kita, seberapa banyak pun pengalaman kita di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kita tetap tidak dapat mengontrol masa depan kita, saudara. Saudara, lihatlah kepada Yesus. Bahkan sesaat sebelum ia disalibkan, ia memberikan contoh berdoa di Taman Getsemani. Saudara, di dalam kemahatauan Yesus, saudara, ia tentu mengetahui rencana dan rancangan ilahi daripada Bapanya. Relasi mereka begitu dekat, saudara, di dalam relasi Allah Tritunggal. Tetapi meski demikian, saudara, Yesus tetap membawa keseluruhan rencana itu di dalam doa, di dalam relasi kepada Bapanya. Saudara, jika Yesus yang adalah teladan kita saja melakukan hal itu, apalagi kita sebagai manusia yang terbatas ini, sebagai manusia yang lemah, yang rentan, yang begitu rapuh, kita seharusnya belajar untuk menundukkan diri kita dan berserah kepadanya. Saudara, ingatlah Deum Primum. Utamakanlah Tuhan dan libatkanlah Dia di dalam kehidupan ini. Mari saudara sekalian menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan di dalam waktu merenungkan ini, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa kita tidak tahu hari esok kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus memegang masa depan kita dan memegang kehidupan kita sepenuhnya. Kita naikkan pujian ini. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku tak tahu hari esok. Hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya.
Kini ku berserah penuh karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali sombong di dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa mampu untuk merencanakan masa depan kami. Bahkan seringkali kami juga merasa bahwa masa depan kami ada di dalam genggaman tangan kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini, juga boleh kembali memperingatkan kami dan juga mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kami, dan hanya kepada Tuhan sajalah kami harusnya berserah dan berharap. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh tinggal diam di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian doa kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.